Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Aldi Rahman, dan pada kesempatan ini saya akan menjadi moderator dalam diskusi kelompok satu untuk mata kuliah filsafat. Hari ini kami menghadirkan narasumber yang relevan dengan topik yang kami diskusikan, yaitu Ibu Helga Teresia, seorang praktisi di bidang pendidikan dan literasi digital. Beliau aktif dalam penguatan pendidikan karakter di tengah perkembangan teknologi. Untuk Ibu Helga, kami ucapkan terima kasih sudah bersedia hadir dan berbagi pandangan bersama kami. Terima kasih Arifaldi. Senang sekali bisa berada di sini dan berdiskusi bersama teman-teman semua. Semoga diskusi ini bisa memberi manfaat dan membuka ruang refleksi bagi kita bersama. Hari ini kita akan berdiskusi dengan tema yang berjudul kaitan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan martabat bangsa. Fokus utama kita adalah bagaimana iptek dan karakter bangsa harus berjalan beriringan. Slide berikutnya. Kita mulai dengan definisi singkat. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang tersusun sistematis dan teruji untuk membuktikan kebenaran. Kekuatan karakter bangsa adalah jati diri atau nilai luhur yang melekat pada bangsa kita. Iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah integrasi dari ilmu dan penerapan praktisnya, yang tujuannya adalah memecahkan persoalan dan meningkatkan kualitas hidup. Martabat bangsa. Martabat bangsa adalah harkat, harga diri, dan nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa melalui kebenaran, kebaikan, dan etika atau kepatutan hidup. Ini mencakup identitas, karakter, dan komitmen. Di Indonesia, hal ini berlandaskan nilai dasar Pancasila, agama, dan budaya. Ini adalah napas yang memberi arah bagi tujuan nasional dan diwujudkan melalui perilaku warga negaranya yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kemuliaan fitrah manusia. Lalu apa kaitan iptek dengan martabat bangsa? Bangsa kita harus memahami bahwa iptek harus berlandaskan Pancasila. Tujuan utama pengembangan iptek adalah untuk mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Artinya, kecerdasan intelektual harus seimbang dengan etika, moral, dan nilai rasa. Sayangnya, kita menghadapi tantangan besar, yaitu pudarnya martabat diri. Perkembangan iptek yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan penguatan etika dan moralitas, serta kontrol diri dalam penggunaan teknologi. Konsekuensinya cukup fatal. Generasi muda menjadi rentan terhadap krisis moral dan perilaku yang menyimpang. Ini kemudian memicu berbagai kasus sosial dan kekerasan, seperti bullying, pelecehan, dan tawuran. Faktor pemicunya beragam, mulai dari kondisi keluarga yang kurang harmonis, kurang komunikasi antara orang tua dan anak, krisis identitas, hingga akses iptek yang tidak terkontrol. Dampak negatif dari hal-hal tersebut memicu trauma, depresi, kesehatan mental jadi terganggu, menyebabkan kematian, tidak percaya diri,
takut untuk berhadapan dengan orang lain, hancur kehidupannya. Baik, Ibu Helga, dari pemaparan tersebut, kita bisa melihat bahwa iptek bukan sekadar alat, tetapi juga membawa dampak nilai dan moral. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi. 4 peserta akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan pertama akan dilontarkan oleh Ibu Muti Lesti. Ibu Muti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Aldi. Bu Helga tadi sempat menyebutkan salah satu contoh kasus sosial itu adalah pelecehan ya Bu. Dan baru-baru ini kita dikejutkan oleh kasus di mana ada seorang mahasiswi Universitas Negeri Manado yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Dan kasus ini diduga berkaitan dengan trauma psikologis akibat dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen. Kalau kita lihat lebih luas, sebenarnya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan bukan hal Kegagalan kita dalam menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama. Pelecehan seksual menunjukkan bahwa seseorang diperlakukan bukan sebagai subjek yang bermartabat, melainkan sebagai objek. Nah, ketika hal ini terjadi di lingkungan pendidikan, maka masalahnya menjadi lebih serius. Karena institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang aman dan ruang pembentukan nilai moral. Baik Bu, kalau begitu apakah ini bisa dikaitkan dengan relasi kuasa yang timpang, misalnya antara dosen dan mahasiswa? Betul sekali. Dalam etika, relasi kuasa selalu menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar. Ketika posisi kuasa disalahgunakan, itu menandakan krisis etika dan karakter. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang kita hadapi bukan hanya perilaku individu, tetapi juga bagaimana nilai moral dan pengawasan etis dijalankan dalam sebuah institusi. Baik Bu Helga, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Bu Helga, terima kasih atas pandangan yang sangat mendalam. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan etika, relasi kuasa, dan tanggung jawab moral bersama dalam menjaga martabat manusia dan bangsa. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang akan dilontarkan oleh Bapak Henry Gunawan. Bapak Henry Gunawan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Saudara Aldi untuk waktu dan kesempatan diberikan. Kepada Bu Helga, pertanyaan saya adalah beberapa waktu lalu publik dikejutkan oleh kasus tragis di Medan. Pada tahun 2024 di mana seorang anak tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Kasus seperti ini seringkali dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental, canduan narkoba, atau konflik keluarga yang berkepanjangan. Namun yang mengejutkan, pemicunya adalah kasus ini disebut berawal dari hal yang sepele, yaitu pemutusan aplikasi game di ponsel pelaku yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Dari sudut pandang filsafat, etika, dan karakter manusia, bagaimana ibu melihat peristiwa ini? Apa sih yang sebenarnya yang lebih dalam dan mendasar yang sedang kita hadapi di balik tragisnya peristiwa ini, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Henry. Kasus seperti ini memang sangat mengguncang nurani kita. Karena menunjukkan bahwa persoalan yang tampak sepele di permukaan sebenarnya menyimpan masalah yang jauh lebih dalam. Dalam filsafat moral, tindakan kekerasan ekstrim tidak pernah lahir dari satu sebab tunggal.
Penghapusan aplikasi game mungkin hanya menjadi pemicu terakhir, tetapi akar masalahnya bisa berupa akumulasi tekanan emosional, relasi keluarga yang tidak sehat, kegagalan pengelolaan emosi, serta lemahnya pembentukan karakter dan empati. Oh, gitu ya, Bu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa teknologi seperti game bukan penyebab utama ya, tapi hanya memperlihatkan masalah yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu ya, Bu. Ya, betul sekali. Teknologi pada dasarnya adalah hanya berupa alat. Namun, ketika seseorang memiliki ketergantungan yang berlebihan, sementara kontrol diri, komunikasi keluarga, dan kesehatan mental tidak terkelola dengan baik, maka teknologi bisa memperbesar konflik. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan iptek dengan kematangan emosional dan moral manusia. Nah, pelajaran terpentingnya adalah bahwa pendidikan karakter dan kesehatan mental tidak bisa dianggap hal sekunder. Keluarga adalah ruang pertama pembentukan nilai empati dan pengendalian diri. Ketika relasi keluarga rapuh dan emosi tidak tersalurkan dengan sehat, maka konflik kecil bisa meledak menjadi tragedi yang besar. Inilah mengapa pendidikan keluarga dan masyarakat harus berjalan bersama dalam membangun manusia yang berkarakter, bukan hanya cakap secara teknologi. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya untuk jawaban dan pencerahannya. Sama-sama, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Saudara Firman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya akan bertanya. Sebelum saya bertanya, saya mempunyai sebuah kasus yang pernah terjadi ya di tahun 2024, yaitu Vina Cirebon yang atas ada filmnya sebelum 7 hari. Nah itu kan yang terjadi itu adalah cyberbullying terhadap keluarga korban kejahatan. Bentuk cyberbullyingnya itu kayak komentar-komentar yang menyatakan keluarga berbohong dan mencari sensasi. Terus teori konspirasi yang menyakiti keluarga, tahu seperti tuduhan bahwa Vina bukan korban. Terus konten-konten menghina seperti orang-orang menari di lokasi kejadian perkara atau TKP. Terus dan ada doxing ancaman terhadap keluarganya. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang cyberbullying di sebuah pendidikan. Nah, cyberbullying kan termasuk sebuah teknologi ya, masuk ke dalam basis teknologi. Di pendidikan sekarang yang sudah sangat semua berbasis teknologi, bahkan ada AI yang kita tahu pada tahun 2025 dan sekarang banyak orang-orang mengembangkan AI. Tetapi kenapa kasus kekerasan dan bullying di kalangan pelajar itu masih tinggi? Apakah ini karena pendidikan kita terlalu fokus pada ilmu pengetahuan teknologi, tetapi kurang ke pendidikan karakter? Sekian, Bu Elga. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Firman. Saya sepakat dengan pandangan itu. Pendidikan kita sering menekankan kecerdasan intelektual, tapi lupa membangun kepekaan moral dan empati. Padahal, iptek tanpa karakter justru bisa melahirkan krisis moral. Oke, kalau begitu, apakah pendidikan karakter seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan pendidikan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi? Sebenarnya bukan dibandingkan, tetapi diseimbangkan. Iptek penting, tapi harus berjalan seiring dengan nilai etika, rasa kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Oke, terima kasih Bu Elga. Sama-sama. Baik, pertanyaan ketiga sudah dijawab oleh Ibu Helga. Masuk ke pertanyaan nomor 4, sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam diskusi kita kali ini. Pertanyaannya akan dilontarkan oleh Ibu Ratu.
Ibu Ratu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Aldi. Bu, kan sekarang banyak nih orang yang melakukan apa saja demi viral, sampai melanggar etika seperti guru mengajak anak muridnya berjoget TikTok. Nah, apakah fenomena ini menunjukkan jati diri dan karakter bangsa kita ini menjadi mulai bergeser? Ya, eh, ya saya juga sempat menonton ya video yang seperti diceritakan oleh Ratu ya tentang eh, apa namanya tentang guru yang melakukan joget di TikTok ya. Nah, di sini fenomena yang penting viral memang menunjukkan pergeseran nilai. Popularitas seringkali dianggap lebih penting daripada etika. Ini tandanya bahwa martabat diri mulai diabaikan. Padahal seharusnya sebagai guru itu memberikan teladan yang sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan oleh seorang guru, teladan yang baik tentunya. Kalau seperti ini, peran nilai Pancasila seharusnya di mana, Bu? Pancasila seharusnya hadir sebagai pedoman hidup, termasuk di dunia digital. Kalau kita bicara soal pedoman ya, kita mungkin bisa contohnya seperti Google Map ya, saat kita mau pergi ke suatu tempat. Kita akan mengikuti arah yang diberikan oleh Google Map itu supaya kita bisa sampai ke tempat tersebut, terutama kalau kita nggak tahu tempatnya. Nah, sehingga kita akan melihat kemana arah itu dan kita akan mengikutinya. Nah, tapi kalau misalnya Pancasila yang seharusnya jadi pedoman itu tidak dilihat ya, tapi kita malah melakukan dengan pedoman kita sendiri, mementingkan apa yang kita pikirkan dan melupakan Pancasila. Nah, maka nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial jadinya tidak tercermin. Nah, karena itu adalah penting bahwa nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus tercermin dalam cara kita dimanapun termasuk menggunakan teknologi. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Ibu Helga atas jawaban dan refleksi yang sangat membuka wawasan. Dari diskusi ini, kita bisa melihat bahwa tantangan iptek bukan hanya soal kemajuan, tapi juga soal bagaimana manusia menjaga karakter dan martabatnya. Baik, kita melanjutkan slide berikutnya. Solusi permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, ada 4 solusi kunci yang perlu kita lakukan bersama. Pertama, pendidikan karakter. Ini adalah solusi mutlak yang harus diintegrasikan dan diperkuat sejak dini di keluarga dan di sekolah. Kedua, literasi digital. Meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana etika beriptek dan melakukannya dengan bijak. Ketiga, peran keluarga. Orang tua wajib memperkuat kontrol dan komunikasi dalam pemanfaatan teknologi oleh anak. Keempat, kebijakan pemerintah. Penguatan regulasi dan penegakan hukum harus tegas. Dari diskusi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab bersama untuk menjaga martabat bangsa bisa diwujudkan melalui perilaku setiap warga negara. Iptek harus berkarakter dan berlandaskan nilai moral Pancasila. Krisis moral atau pudarnya martabat diri dan karakter bangsa adalah konsekuensi kegagalan beriptek. Pendidikan karakter adalah solusi kunci mutlak untuk dilakukan dalam keluarga dan di sekolah. Baik, Bu Helga, terima kasih banyak atas semua paparan dan jawaban
untuk semua pertanyaan yang sudah dilontarkan dari semua peserta diskusi ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang sudah turut menyimak dan mengajukan pertanyaan di diskusi ini. Izinkan saya menutup diskusi ini dengan pernyataan dari seorang aktor dan juga legenda, Bruce Lee, yang juga seorang filsuf. Bruce Lee pernah berkata bahwa pengetahuan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.